Halo Kak Dipa, gimana nih kabarnya? Jaga kesehatan ya. Ketemu lagi di Origa Pod dengan saya Kak Dimas. Nah, kita kali ini tuh kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Silakan kenal Kak. Ya, untuk adik-adik Garda MIPA 2021, perkenalkan nama aku Singgi Okawardana, asalku dari Lumajang. Nah, di sini saya, aku aja ya, nggak usah saya, lebih kayak easy going gitu kalau aku ya. Aku ada di jurusan kimia, khususnya di Prodi Pendidikan Kimia angkatan 2018. Gitu. Nah, jadi Kak Cindy ini tuh pemenang pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2021 juara ketiga tingkat universitas. Jadi kali ini tuh kita akan bahas gimana sih cara jadi mahasiswa berprestasi itu. Langsung saja. Mungkin bisa dijelaskan 5 itu apa sih Kak? Oh, 15. Ya, jadi ini untuk adik-adik Garda MIPA 2021 ya. Jadi bahwasanya di MIPA sendiri itu ada banyak sekali kegiatan yang menunjang, baik itu kegiatan akademik maupun non akademik untuk kalian ketika kalian berproses di sini gitu. Nah, salah satunya kegiatan akademik yang menurut saya itu paling paling wow gitulah. Salah satunya itu Pilmapres gitu. Nah, Pilmapres itu apa sih? Nah, Pilmapres itu kepanjangannya itu pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, seperti namanya, jadi kita tuh yaitu tadi dipilih mahasiswa yang berprestasi itu dengan kriteria tertentu gitu di rubrik penilaiannya mereka gitu. Oke. Mungkin ini Kak. Pilmapres ini ada berapa tingkat sih Kak kira-kira? Oh ya, untuk Pilmapres sendiri itu sejujurnya ada 3 gitu Kak. Yang pertama itu ada seleksi di jurusan, nah yang kedua itu ada di fakultas, nah yang ketiga itu ada di universitas gitu. Tapi kemarin aku sempat dengar itu bisa masuk ke nasional itu apa benar? Iya, untuk yang maju ke nasional itu yang teman-teman yang ini juara 1 di universitas begitu. Jadi gini alurnya. Pertama kita seleksi di jurusan. Nah, seleksi di jurusan itu diambil 3 terbesar gitu biasanya. Nah, untuk 3 terbesar nanti akan mewakili jurusan di tingkat fakultas begitu. Nah, jadi nanti kita di tingkat fakultas itu bersaing dengan jurusan. Kan kalau kita di MIPA kan ada 5 jurusan, ada fisika, biologi, matematika, kimia, sama IPA. Nah, jadi berarti ada 15 nanti, ada 15 mahasiswa yang ikut di fakultas begitu. Dan nanti dipilih satu begitu. Satu tiap perwakilan di ke universitas. Oh ya, aku lupa juga bahwasanya untuk macam-macamnya Pilmapres itu ada yang namanya Pilmapres utama. Nah, Pilmapres utama itu untuk mahasiswa yang berada di semester kemarin itu kan Nggak salah maksimal semester 4. 4 enggak deh, semester 6. Yang utama itu 6. Terus yang muda itu semester 4 begitu. Maksimal berarti yang maksimal yang utama itu semester 6, yang muda maksimal semester 4 begitu. Jadi untuk adik-adik Garda MIPA kalau yang nanti meskipun dari semester 1 atau semester 2 udah dibuka Pilmapres nggak apa-apa, boleh ikut gitu. Beruntung aja jika menang. Iya. Oke. Nah, kira-kira apa sih Kak persyaratan yang bisa menjadi Pilmapres itu? Oh ya, jadi untuk syaratnya itu ada apa ya? Yang pertama IP. Nah, IP itu minimal itu 3 gitu. Nah, setelah IP mahasiswa aktif. Selanjutnya itu tadi kayak tingkatan maksimal kalau utama itu semester 6, kalau yang muda semester 4. Setelah itu nanti ada persyaratan pendukung. Nah, maksudnya persyaratan pendukung itu apa? Persyaratan pendukung itu kayak yang diseleksikan nanti. Nah, soalnya kayak poin plus seperti menang lomba, menang debat, setelah itu kayak kegiatan ormawa, non akademik, volunteer gitu. Nah, kira-kira apa saja sih daftar dari Pilmapres itu Kak? Oh ya, itu tadi yang pertama kita ada seleksi di tingkat jurusan itu tadi. Itu ada yang namanya sama aja sih. Kalau yang di jurusan itu cuma melengkapi administrasi, selanjutnya sama buat itu ini LKTI. Nah, jadi untuk teman-teman MIPA, khususnya MIPA ya untuk semuanya, jangan asing lagi dengan yang namanya KTI atau penelitian dan lain sebagainya. Itu kan iya, soalnya kita kan juga anak sains gitu kan. Nah, ada datanya di dalamnya. Terus buat LKTI, setelah itu kita melakukan presentasi dari LKTI yang kita buat tadi. Di fakultas juga sama seperti itu. Nah, kalau menginjak ke univ, ke yang aku kemarin, nah itu ada persyaratan lain seperti tes TOEFL.
Nah, setelah itu ada tes kewarganegaraan. Itu tambahannya. Banyak sekali yang ini bisa disiapkan untuk Bapak ini. Ya. Nah, kira-kira apa sih motivasi dari kakak itu untuk ikut Lima Pres? Oke. Ya, jadi gini, ini sekalian cerita gitu kan. Nah, jadi gini, sekalian aja buat pelajaran untuk adik-adik garda juga. Kalau kita udah di sini, maksudnya udah berada di UNESA, ya nggak menutup kemungkinan bahwasanya teman-teman yang ada di UNESA ini kayak apa ya, yang pilihan kedua atau pilihan ketiga gitu kan ada. Kadang kan ada teman-teman, aku ada pilihan ketiga, dia jadi nggak niat gitu ya. Nah, itu menurut itu sesuatu hal yang salah gitu. Karena kenapa? Kalau kita sudah berada di sini, ya udah kita lakukan maksimal di sini begitu. Iya, maksudnya bukan takdir sih. Ya udahlah, takdir itu kita kesampingkan masalah takdir dan lain sebagainya. Akan tetapi kayak rasa tanggung jawab, dedikasi kita itu harus apa ya? Ya harus kita ajukan di sini gitu loh. Kamu udah di sini ya maksimal di sini. Jadi biasanya ini sih yang buat teman-teman masih apa ya? Prinsip teman-teman itu mereka itu bangga dengan nama kampusnya, bukan mereka yang membanggakan nama kampusnya. Nah, itu kan. Nah, itu jadi ya pelajarannya akan lebih baik bahwasanya kalau kita itu membanggakan nama kampus kita, gitu kan? Nah, gitu. Untuk motivasiku itu sendiri apa ya? Ya ini, aku punya cita-cita juga ya, semoga teman-teman maupun teman-teman garda atau teman-teman yang mendoakan di sini, ya amin. Jadi aku juga kepingin nanti setelah lulus dari UNESA, pingin ngambil gelar master di luar, begitu doakan. Nah, begitu amin. Nah, jadi untuk mencapai hal itu kita kan harus ada apa ya? Part per part gitu loh, Dim. Nah, jadi part per part tahap-tahapnya itu apa? Nah, salah satunya untuk meningkatkan itu tadi. Nah, ikut Lima Pres itu, begitu. Nah, soalnya kenapa di Lima Pres kita disuruh ke KTI, disuruh belajar bahasa Inggris, suruh ngomong depan umum dan lain sebagainya, meningkatkan skill kita gitu. Dan juga ketika ini kan kayak kalau kita ya, sebagai mahasiswa ya, dengan mendapatkan gelar Lima Pres, mendapatkan sertifikat Lima Pres itu kayak entah kita nanti mendaftar beasiswa, entah itu beasiswa swasta maupun beasiswa mudah gitu kan ya. Nah, ada nilai plusnya begitu. Itu tadi. Jadi kenapa sih kok aku ingin ikut Lima Pres? Nah, salah satunya itu aku ingin lanjut S2 di luar negeri. Nah, kira-kira pasti kan sebelum Lima Pres ini kan pasti punya prestasi. Nah, kira-kira prestasi apa aja sih? Pasti banyak. Ya, jadi gini. Ini untuk teman-teman juga sih. Aku juga nggak tahu bahwasanya teman-temanku di luar sana itu banyak nggak sih prestasinya di selain aku gitu. Nah, biasanya kan ada ya gitu. Contoh lah kemarin tuh ada juga rivalku yang di fakultas. Nah, dia juara 2. Dia itu menang yang namanya kayak lomba internasional, terus ISAI KTI, Mas Iqbal kalau nggak salah namanya. Ya, gitu. Nah, itu kan juga banyak begitu. Dan juga barangkali ada juga teman-teman kelas maupun teman-teman sefakultas yang prestasinya banyak, terus IPK-nya banyak begitu. Tapi mereka nggak mau daftar gitu. Jadi yang aku mau sampaikan di sini, yang penting kita daftar dulu gitu. Jangan manfaatin momen dan waktu begitu. Gak usah takut untuk melangkah begitu. Orang salah itu kan juga manusiawi begitu. Terus untuk masalah prestasi, nah jadi begini cerita dari awal. Nah, aku untuk sampai ke titik saat ini ya apa ya? Ya melalui beberapa perjuangan begitu kan, soalnya di SMA aku sendiri itu kayak SMA kurang favorit begitu. Dan juga aku juga nggak tahu masalah tulis menulis itu masih belum pernah gitu loh. Aku kenal tulis menulis itu pas semester 3 kalau nggak salah. Nah, pas semester 3 aku baru kenal yang namanya tulis menulis itu. Nah, maka dari itu dalam prosesnya, nah aku nggak langsung menang juara 1 enggak. Nah, ada 9 kali gagal. Nah, gitu. Jadi untuk teman-teman garda, nah kalau gagal sekali ya jangan berhenti gitu kan. Nah, jangan berhenti. Nah, gitu. Aku 9 kali gagal, baru pertama kali menang itu ini lomba micro teaching. Nah, di sini akan sebagai jurusan pendidikan, di prodi di pendidikan kimia. Jadi akan juga tahu kan namanya micro teaching kayak lomba ngajar gitu loh. Nah, itu pertama kali lomba di UNED. Nah, itu aku juara 2. Nah, setelah itu aku ikut lomba lagi kan kemarin kan pas pandemi, jadi aku memanfaatkan momen pandemi dengan di jurusanku buatlah suatu esai review jurnal itu mengenai pemanfaatan senyawa
flavonoid untuk ini inflamasi dari COVID. Nah, alhamdulillah menang lagi di Undip kalau nggak salah. Di Undip itu juara 2. Setelah itu ada di mana ya? Di Untirta itu juara 3. Aku kayak buat semacam pupuk begitu, pupuk nanopartikel. Sebenarnya di apa lagi ya? Aku lupa. Terus beberapa kali lomba, lomba ISEC, gold medal di UB. Terus poster. Kalau gold medalnya ini yang poster di UB, kalau yang papernya itu dapat bronze gitu. Kalau nggak salah itu sih. Oke. Mungkin selain MAPES dan prestasi itu kakak ini tuh ikut apa sih? Mungkin Pamawa atau Permada atau apa? Oh iya. Jadi gini, untuk teman-teman garda gitu ya, nantinya kalian boleh kok ikut semua kepanitiaan, semua aktivitas di kampus itu boleh kalian ikutin gitu. Ya emang pertama itu emang berat, soalnya kan kalau dari maba ke mahasiswa itu kan emang pertama itu transisi ya, nanti bakalan tahu lah gimana tugas seorang mahasiswa, apalagi kalau nanti kalian ikut kayak kegiatan akademik maupun non akademik. Nah itu akan terasa, tapi nggak apa-apa kalau lama kelamaan ya it's okay, nanti biasa aja gitu. Jadi kita bisa karena terbiasa gitu. Nah untuk kegiatanku yang pertama, emang aku dari dulu itu sering gitu orangnya anti gabut gitu. Kalau gabut itu bingung gitu di belakang ya. Kalau gabut itu malah ngapain yo. Nah jadi ikut-ikut, yang pertama itu aku ikut ini KPUR. Jadi kalau itu organisasi tahunan sih. KPU itu ya? Iya, KPU. Tingkat pemerintah. Iya, pemerintah. Tapi ini kalau KPUR tingkat mahasiswa gitu. Nah nanti juga ada untuk adik-adik kayak kita sebagai panitia nanti ada sih beberapa sinya gitu. Nah awal pertama kali ikut itu. Yang kedua aku ikut ini BEM tahun 2019 aku. Nah itu aku masuk di staf Departemen Pendidikan begitu. Nah ini juga aku juga ikut yang namanya itu ini ikut kampus FIPA begitu. Nah kalau ikut kampus FIPA itu kita geraknya di bidang lingkungan begitu. Soalnya kan MIPA kan juga kampus kampus konservasi. Nah gitu. Jadi teman-teman garda MIPA kalau keterima di FMIPA juga harus bangga begitu. Karena kita salah satu kampus konservasi yang ada di UNESA gitu. Harus bangga. Ya, harus bangga kan. Nah gitu. Bangga FMIPA. Iya. Aku di di Eko Kampus itu jadi staf keanekaragaman hayati. Tapi cuma ini satu periode. Jadi kalau yang seperti BEM terus FMIPA itu kitanya mainnya itu satu periode, jadi 1 tahunan gitu. Nah selanjutnya untuk periode depannya aku tetap ikut BEM. Nah tetap ikut BEM, aku ada di staf ini riset teknologi dan pendidikan gitu. Nah kamu kan juga ikut. Ya. Udah masuk belum? Apa ya? Pas di belum. Pas kamu masih ini berarti garda MIPA masih awal maba ya. Aku masuk di situ. Terus sambil tak selingin ini, aku ikut volunteer juga, Dim. Nah, iya. Jadi gini teman-teman, kalau kalian, jadi ini juga nggak maksa sih. Jadi untuk kegiatan baik di dalam maupun di luar ada banyak sekali di Surabaya itu. Contohnya kalau kegiatan volunteer yang kan juga concern gitu ke lingkungan gitu loh. Makanya aku ikut salah satu volunteer yang ada di Surabaya, namanya itu Earth Hour. Selain Earth Hour itu ada Marine Buddies, terus biasanya itu yang dipukul itu ada kok. Jadi ada banyak sekali gitu. Aku ikut di Earth Hour itu sebagai PSDM-nya Earth Hour gitu. Selanjutnya aku 2 periode juga di situ. Berarti pas aku ikut kampus, ikut BEM sama ikut Earth Hour 3 berarti. Ya itu 3 dalam satu periode. Sumpah itu momen epic lah, apalagi pada saat itu kan kita masih offline. Nah masih tugas menikmati enggak, jadi gini Dim. ya bener sih, menikmati juga sih ya, menikmati waktu sebagai mahasiswa. Nah kan SMA dulu enggak kayak gitu. Iya. Bener-bener epic lah. Soalnya ya awal baru bangun tidur, sholat, masuk kampus ya. Kampus ya meski kalau kita kan belajar itu
beda gitu kan ya. Ya, tapi aku tetap masuk pagi jam 7 harus ada di kampus, aku di BEM. Nah, di BEM pasti kan ada sih teman-teman di BEM di situ wis bisa ngobrol sana kemari ya di BEM. Terus kalau sudah jam 4 kalau ada kumpul BEM, ya aku di BEM sini. Kalau nggak ada kumpul BEM, aku ke ITS. Soalnya teman-teman volunteerku kebanyakan itu di ITS. Jadi yes, berangkat pagi, pulang malam. Pulang itu ke kos itu sekitar jam setengah 12-an. Jadi pulang ke kos, ya tidur gitu. Mungkin ini kan tadi kan udah banyak apa ya kegiatan juga. Nah, gimana sih cara Kak sendiri buat manage waktu? Manage waktu itu jadi apa ya? Menurutku kalau aku sendiri kan tipe orang itu beda. Kalau aku mengamati dari tipe teman-temanku, oke lah dianya itu manage waktu dengan mengerjakan itu sekali langsung sebagai tugas ya, sekali langsung tugas gitu, ataupun ini kan yang penting dulu dikerjain langsung selesai atau yang ini. Kalau aku enggak, kalau aku itu modelnya itu nggak bisa langsung selesai itu. Satu tugas kayak buat PPT gitu ya, disuruh dosen nggak bisa langsung selesai, nggak tahu kenapa. Jadi setengah, nanti bertahap, terus tugas lagi tak kerjain setengah, tugas lagi tak kerjain setengah begitu. Tapi, nah dengan seperti itu kan kalau menurutku itu sesuatu hal yang apa ya, yang nggak baik gitu loh. Soalnya kan lupa dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau aku punya ide pas buat PPT ide, aku tulis dulu ideku. Oh, aku besok mau gini. Nah, aku tulis ideku, tak kasih di kertas kotak. Nah, nanti besoknya tinggal ngulangi lagi. Jadi kita juga ada reminder baik di HP maupun di meja belajar ada remindernya. Gitu kalau sih. Untuk masalah manage waktu itu apa ya? Itu tadi kita bisa karena terbiasa. Gitu. Soalnya gini loh. Masalah manage waktu teman-teman itu bisa, tapi kebanyakan kalau pandemi sekarang ya teman-teman bukannya nggak bisa manage waktu, tapi banyak bermalas-malasan begitu. Nah gitu, contohnya aku dengan temanku sih, nah ini kan juga kan lagi ngerjain beberapa penelitian sama skripsi, jadi ada dua lah gitu, ada dua riset yang aku kerjakan saat ini. Nah teman-temanku biasanya kok kamu cepet sih gitu, kok kamu bisa berjalan dua-duanya begitu. Aku sing jadi bisa coba ya, aku sing ngerjain skripsi keteteran kayak ini, kok wis kok kene ngono. Nah soal teman-teman ini bukannya nggak bisa manage waktu, kita loh waktunya loh sama 24 jam kan. Tapi teman-teman banyak kan tiktokan, terus nyantai dan sebagainya. Dan aku kadang juga kayak gitu, tapi bukan kayak gitu deh. Teman-teman itu terlalu Iya gitu, ada waktunya untuk bermain, nah, belajar, ya, sama berorganisasi. Nah, gitu betul. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau mainku itu ya nggak main TikTok, nggak main apa, guys. Ayo kumpul, ngajak teman-teman ngopi, nah, itu stres Refreshing. Nah, refreshing, tuh. Ya seperti itu. Emang itu kalau management itu tergantung diri sendiri sih. Kalau aku juga dibicarakan kayak, loh kok kamu kok gini sih, kok bisa ikut BEM ini Nah, ya. Tapi ya gimana lagi gitu loh. Dan kebanyakan anak-anak itu kayak ini loh, seharusnya kan belajar dulu, ambiso, nggak selalu sih, itu juga ada yang akademik juga. Tapi ngerti gak sih, kadang teman-teman sih kayak gitu kayak kayak mendiskriminasikan dirinya sendiri. Iya, tambah kan aku juga ikut, terus aku bilang loh, yowes kan aku juga males gitu. Terus dia bilang, enggak, ini mau api ya kan, nggak tahu. Iya. Tapi apa ini gini, ada cerita sih menarik sih. Kayak aku cerita dengan beberapa senior BEM ya. Ini di teman-teman BEM, ikut kebanyakan IP-nya itu di atas 3,5. Lah kan dia ikut BEM, terus organisasi, terus kuliah. Soalnya kenapa? Jadi gini, katanya senior itu sih, nah kamu di ini tugasmu itu melayani mahasiswa, insya Allah untuk masalah nilai dan lain sebagainya dipermudah oleh Allah. Wes, itu wes. Aku juga dulu gitu. Aku dulu kayak gak mikir kayak gak bikin nilai, tapi wis lah ada waktunya buat organisasi, belajar itu ada. Kalau belajar terus udah gini. Otak lompat sih. Nah, betul. Jadi untuk teman-teman kalau ikut organisasi aslinya itu banyak sekali sih efeknya. Ya kayak gini, kita saling kenal, bisa waktu, terus ngopi kalau misalnya ngopi dan lain sebagainya. Nah, itu. Tapi jangan takut nilai bakalan bakalan turun
turun lah kalau teman-teman ikut apa Jangan iya ikut hilirisasi, teman-teman jangan takut nilainya turun, insya Allah ya, karena kita berbuat baik di sini untuk melayani warga, khususnya warga FMIPA, ya insya Allah hal baik itu akan dibalas oleh Allah gitu. siap. Mantap. Jangan lupa ikut organisasi ya. Nah, apa saja sih manfaat yang Samen terima dari ikut organisasi terus kegiatan banyak itu? Oh, ini langsung aja ya, berdasarkan pengalaman dulu, biar kita real, biar nggak langsung ke meningkatin skill, apa communication dan lain sebagainya. Langsung aja. Gitu. Ya, langsung aja. Gini, pertama awal masuk, oke lah, aku dari ini apa SMA Candipuro. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ini kalau kita lihat bahwasanya SMA Candipuro ya kelas SMA pinggiran dan lain sebagainya. Aku yang pertama nggak kenal, ya barangkali nggak bisa bicara depan umum, setelah itu nggak bisa apa ya pokoknya masih daripada teman-teman yang apa SMA di kota gitu kan ya, gede lah gini lah paling. Nah dengan ikut berorganisasi oke lah, itu tadi aku dapat menghargai acara kan, untuk kalau teman-teman di kota kan ya isilah acara tadi kan SMA-nya gede dan juga acara udah biasa, nah itu tadi jadi aku bisa menyelenggarain acara gitu. Nah, yang kedua selanjutnya ya komunikasi itu tadi. Nah, seperti ini. Nah, terus kita banyak ini loh, banyak relasi. Bener, memang relasi itu bener kok. Dengan relasi itu tau nggak Dim? Kayak apa ya? Ya dapat juga sih, kayak ningkatin nilai gitu. Iya, kan tugas ya contoh. Kayak nggak bisa bacain. Kau bisa nggak bacain itu? Dikasih langsung. Nah, dan juga kadang kalau kita kenal senior kan, nah kita dikasih laporannya. Nah, tinggal ganti aja. Nah, jadi gitu kan, kalau di BEM kan nggak di FMIPA, kamu kan matematika. Nah, matematika kan nggak ada praktikum. Kalau di kimia, biologi, ya empatnya itu kan ada praktikum. Jadi teman-teman itu bisa minta praktikum ke seniornya gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal ngolahin kata. Kedua dengan relasi, ini langsung dari aku, alhamdulillah sebelum lulus oke lah kita dapat kerjaan di situ. Jadi kan dengan kita ikut BEM, selain meningkatkan diri kita, ini loh, aku sudah dapat kerjaan sebelum masuk BEM, alhamdulillah berkat dari senior BEM sebelumnya gitu. Jadi ketika teman-teman masuk BEM, nah teman-teman yang maksimal di situ, karena ketika kita maksimal di situ kita dinilai oleh banyak orang begitu. Nah seumpama aku udah jadi senior, Dimas sama si A gitu ya. Oh di BEM ternyata yang paling paling maksimal kerjanya itu Dimas. Nah aku butuh ini kayak kerjaan siapa ya, aku barangkali teman-teman BEMku, adik-adik BEMku ada enggak sih? Nah ada Dimas sama yang satunya agak pemalas. Nah ya aku kalau yang cari kan yang cari yang maksimal. Nah ya gitu. Jadi teman-teman kalau udah masuk di BEM ya kerja secara maksimal, insya Allah efeknya akan di kemudian gitu. Nah tadi kan saya juga sini juga apa bicara tentang kayak kurang PD. Nah pas waktu di atas sekarang itu gimana sih cara PD-nya itu? Cara apa nih? PD percaya diri. Pas apa? Pas waktu pemilihan, terus pas waktu kayak juga lomba-lomba itu kan pasti ITB. Oh iya. Nah itu gimana cara percaya diri? Oh iya. Gimana ya? Ya itu tadi sih. Ya emang kalau pertama kali awal, ya emang kita contoh lah, kita bicara depan umum pertama kali, nggak akan banyak yang kita bisa bicarakan. Yang kedua barangkali itu namanya tremor nggak sih? Iya. Ya tremor dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kita mau melakukan hal itu, ya udah karena udah terbiasa kita bisa begitu kan. Salah satunya juga organisasi ini kan. Kayak aku juga kan ikut dulu itu nggak pernah MC, sekarang kan MC ini percaya diri guys. MC suatu kebanggaan ya. Kan teman-teman kita kan nggak banyak yang melakukan hal itu kan, gitu nggak sih? Ya, itu. Jadi kalau teman-teman nantinya dikasih apa ya, kayak dikasih tugas atau dikasih apa kerjaan kayak MC gitu, ya udahlah dilakuin aja. Bersulah ini. Iya, bersulah. Aku gak iso ngono. Yo, guru dicoba. Iya, guru dicoba. Nah, lek wis ping 5 barangkali yo. Wah, jadi profesional ngono kan sih. Nah, kadang kan juga gini kan, Dik.
orang kita belajar jalan itu kan nggak langsung bisa jalan kan. Nah, jadi ya itu kita bisa karena terbiasa. Contohnya kalau kita berbicara dengan kita jalan ya filosofi orang berjalan dari Bali, nah kita cuma baring. Nah, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gini-gini. Terus kita bisa kayak apa yang pakai resort, itulah bahasa Jawanya, terus merangkak, terus untuk berdiri aja kita harus jatuh berkali-kali. Ya itu filosofinya. Jadi ketika kita gagal, sekali gagal, nah jangan berhenti berjuang sih gitu. Kalau aku pernah dengar itu, kegagalan itu ya teman dari seorang pemimpi. Nah, kenapa? Boleh jadi itu, gak apa-apa gagal. Tapi jangan gagal itu di A aja, ya di B, di C, banyak belajar. A Z ya kalau bisa gagal. Tapi dengan kegagalan itu kita harus mengevaluasi diri kita sendiri gitu kan. Gagal pada apa ya? Tempat yang sama. Nah, gitu. Jadi gini, kalau kita belajar di tempat sama berarti kita nggak mengevaluasi diri kita tuh. Nah, gitu. Kan skill kita juga. Nah, gitu. Gitu. Jangan takut gagal. Apa sih? Pernah nggak sih sampai itu kayak merasa aku harus berjuang buat masuk organisasi ini? Atau kayak pengen jadi masuknya berprestasi? Pernah nggak sih kayak punya tekad? Ya, jadi gini sih. Apa ya? Kepingin nggak sih kamu itu jadi seorang superior? Kepingin kan? Kamu segera menjadi superior pasti kan kepingin gitu kan? Keinginan kita menjadi seorang sukses lah. Kalau superhero dan lain sebagainya kan barangkali terlalu hiperbola. Fantasis. Iya, yes. Untuk kedepannya, kamu pengen nggak menjadi orang sukses? Iya. Kepingin, pasti kepingin. Nah, ketika kita pengen menjadi orang sukses, nah orang sukses kan harus banyak apa ya? Ya banyak latihan untuk menjadi orang sukses gitu loh. Ya kalau kita udah punya orang tua yang bisa dibilang cukup menjamin kehidupan kita selanjutnya. Nah, oke, kamu bisa dengan apa ya? Dengan berjalan kamu bisa. Tapi kalau kita barangkali nggak ada privilege yang seperti itu, kita mengerjakan dengan apa? Dengan cara lari untuk seperti mereka. Itu untuk berjuang keras itu tadi. Jadi kalau kamu mau ingin sukses, ya udah kamu berjuang dengan apa ya? Dengan serius sih, sungguh-sungguh gitu. Soalnya intinya kita untuk kuliah kan ya juga untuk barangkali untuk pekerjaan. Nah, pekerjaan kita juga ingin yang sukses. Nah, kalau kita di kampus cuma belajar dan lain sebagainya, kita cuma bawa IP dong. Nah, kalau IP itu kan kalau ini cerita dari apa ya senior saya udah bekerja ya. IP kan itu cuma pengantar di sistem administrasi. Betul. Nah, untuk kayak menerima jabatan apa itu? Nah, iya, soft skill kita, gimana kita kayak mimpin orang, komunikasi ke orang, setelah itu kayak manage waktu dan lain sebagainya, leadershipnya. Nah, itu akan kita ambil kalau kita masuk di keorganisasian gitu, entah itu di akademik maupun non akademik gitu. Mimpi itu kalau cuma diucapkan aja nggak bakal terjadi, harus bergerak juga ya. Nah, itu wujudkan mimpi itu. Nah, gitu. Nah, mungkin ada nggak sih untuk dari Kak sendiri tadi jadi mahasiswa berprestasi kayak apa ya? dari pengalaman Kakak mungkin. Gila. Tips and triknya harus punya motivasi yang kuat misalnya deh. Ya, maksudnya gitu sih. Kalau kita hidup harus punya apa ya? Punyanya mimpi yang besar gitu. Nah, kalau kita nggak punya mimpi besar, ya udah effort kita menuju mimpi itu ya akan kecil gitu. Contohnya lah, aku pengen lanjut S2 kemana? Contohnya kalau bisa diaminin ya di Belanda gitu ya. Nah, di Belanda atau di Swiss gitu. Nah, aku punya mimpi di situ. Nah, otomatis effort untuk ke situ kan besar. Oh, ya aku harus belajar bahasa Inggris. Aku harus punya IP yang bagus. Risetku pas di kuliah ini juga harus seenggaknya harus lebih dari teman-teman yang lain. Soalnya kan kalau untuk masuk ke situ kan saingannya kan juga banyak. Beda lagi kalau seumpamanya ada seorang temanku seumpama ya setelah lulus dari kuliah, setelah lulus dari S1 dia mau lanjut ke universitas dalam negeri. Nah, barangkali kan untuk saingannya kan nggak seketat kita, dan untuk perjuangannya kan untuk nilai TOEFL, kita bandingin nilai TOEFL kan ya besaran yang ke luar negeri. Nah, otomatis effortnya barangkali itu ya besar. Nah, jadi gitu. Seenggaknya kalau kita gagal ke situ, nah sebenarnya gini batasan kita menuju mimpi kan segini ya. Kita nggak bisa ke sini di sini. Nah, udah hampir lebih tinggi daripada teman-teman yang
lebih baik begitu. Jadi kalau mohon maaf juga ini bukannya untuk mendiskriminasikan mimpi ataupun dan lain sebagainya, ini cuma untuk motivasi untuk teman-teman Garda bahwasanya kalau kalian punya mimpi lanjutlah ya apa yang sebesar mungkin begitu. Tidak ada mimpi yang terbesar, dan kita mau menjadikan apa enggak. Oh gitu ya. Jadi nggak ada mimpi yang terbesar. Iya, Pak. Ya gitu ya. Kan ada orang bilang, mimpi itu terlalu besar, nggak ada. Buktikan bahwa kita itu bisa. Bisa. Nah oke gitu. Sudah banyak ya kita ini terakhir ya. Iya. Apa sih yang ingin saya sampaikan buat dari Pak ini? Kira-kira. Ini pesan dari aku untuk teman-teman Garda MIPA tahun 2021 gitu ya. Barangkali kalau kalian sudah ditempatkan di UNESA, kalau kalian ingin pindah dan lain sebagainya, it's okay, itu urusan kalian. Tapi kalau kalian ingin menetap di sini, buatlah nama UNESA ini besar dengan nama kalian gitu. Jangan kalian yang mengambil manfaat, mengambil titel dari kampus yang besar gitu. Saya akan lebih bermanfaat kalau kita itu menjadi seseorang itu yang bermanfaat gitu. Jadilah orang yang bermanfaat baik untuk kita maupun untuk keluarga kita maupun untuk kedepannya lainnya. Itu aja sih. Jadi dengan cara kalian membanggakan UNESA sendiri seperti apa, bisa dalam kegiatan akademik maupun non akademik. Soalnya di UNESA sendiri ini contohlah kegiatan akademik ada yang namanya nanti kayak bukan ormawa, apa namanya? Punyamu apa namanya? Bukan, itu loh organisasi apa namanya? AMJ. Bukan AMJ, itu loh yang UNIF, UKM. ya ada UKM. Nah itu ada UKM yang kita di akademik maupun non akademik itu juga banyak. Terus ada organisasi, ada di HIMA, BEM, BEMU itu juga ada. Jadi berproseslah di situ. Itu aja. Terima kasih teman-teman sudah menyimak podcast kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Selamat sudah masuk ke FMIPA.